Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jadi hari ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai tantangan dan upaya menjaga keutuhan NKRI juga mewujudkan cita-cita kemerdekaan NKRI. Di sini kita ada beberapa anggota kelompok, yaitu ada Arvin Pratama, ada Muhammad Azam Al-Farisi, lalu ada Al-Mutazam, lalu ada Alexander Rufi, ada Muhammad Hazik, Asyifa Nurjana, lalu ada Aufa Hisman, dan saya sendiri yaitu Ratu Aura, dan yang terakhir ada Delia Ananda. Nah, di topik yang bakal kita bahas kali ini ada beberapa nih, yaitu ada tantangan dan upaya menjaga keutuhan NKRI, lalu mewujudkan cita-cita kemerdekaan NKRI, dan juga kesimpulan dari bab ini. Yuk langsung aja kita masuk ke pembahasannya. 1. Ada tantangan dan upaya dalam menjaga keutuhan NKRI. Indonesia adalah negara yang sangat besar dan terdiri dari banyak suku, budaya, agama, dan bahasa yang berbeda-beda. Keberagaman ini membuat Indonesia unik dan kaya, tetapi juga membawa tantangan untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Dan selanjutnya ada tantangan yang dibacakan oleh Alex. Tantangan itu ada 2, internal dan eksternal. Nah, untuk yang internal pertama ada keberagaman. Toleransi, salah satu hal krusial non-fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Toleransi sudah menjadi ciri khas warga negara Indonesia karena masyarakatnya yang beragam. Toleransi diperlukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun apa yang terjadi jika sikap tersebut hilang? Perpecahan, permusuhan, dan kekacauan akan terjadi di mana-mana. Salah satu kasus contohnya adalah kasus pembubaran ibadah mahasiswa Katolik Universitas Pamulang. Ketua RT dan 3 warga lain menjadi tersangka dalam kasus ini. Pada Minggu 5 Juni sekitar pukul 07.30 WIB, insiden intimidasi dan kekerasan terjadi di Kampung Poncol, Kelurahan Babakan, Tangerang Selatan. Saat ada kegiatan doa bersama, seorang laki-laki berinisial D membubarkan dengan teriakan menyebabkan kegaduhan dan kekerasan. Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Ibnu Bagus Santoso, menyatakan insiden terekam dan menunjukkan 2 orang membawa pisau dalam aksi intimidasi ini. Faktor internal selanjutnya adalah kesenjangan sosial. Hal lain yang menyebabkan adanya tantangan di Indonesia ialah kesenjangan sosial, layaknya stratifikasi sosial. Perbedaan golongan jabatan ataupun identitas menyebabkan timbulnya sikap iri hati daripada masyarakat lainnya atas jabatan atau kelas yang didapatkan oleh anggota masyarakat lainnya. Dari sikap iri hati inilah timbul sebuah tantangan sosial bagi bangsa dan negara Indonesia. Contohnya adalah kesenjangan sosial pada pusat kota metropolitan Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Indonesia, Maret 2024, rata-rata rumah tangga miskin Indonesia memiliki 4,78 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya garis kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.786.415 rumah tangga miskin per bulan. Kesenjangan ini semakin jelas ketika kita melihat antara pusat Jakarta dan pinggiran kota. Kesenjangan ekonomi. Selain kesenjangan sosial, hal lain yang menjadi faktor tantangan di Indonesia adalah kesenjangan ekonomi. Tingkat pendapatan yang berbeda dan golongan kelas masyarakat yang berbeda juga menyebabkan munculnya tantangan pada negara ini. Kesenjangan ekonomi akan menyebabkan dampak yang hampir sama dengan kesenjangan sosial, yaitu timbulnya rasa iri hati dari masyarakat kelas bawah kepada kelas yang ada di atasnya. Salah satu contoh yang sering kita jumpai adalah ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kesempatan ekonomi di antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Hal ini ditandai dengan adanya perbedaan besar dalam kemampuan finansial antara kelompok pendapatan tinggi dan rendah.
Ketimpangan pendapatan antara yang miskin dan kaya, yaitu yang kaya semakin kaya dan miskin semakin miskin, menjadi salah satu penyebab dari kesenjangan ekonomi. Faktor internal yang lain adalah masyarakat itu sendiri. Seluruh faktor yang tertera pada slide sebelumnya merujuk kepada satu hal, masyarakat itu sendiri. Intoleransi muncul akibat kurang pekanya masyarakat akan manfaat yang dapat diraih. Begitupun dengan kesenjangan. Jika saja masyarakat Indonesia peka akan pentingnya keberagaman, maka segala tantangan yang ada secara internal tidak akan pernah terjadi. Nah, sekarang aku bakal ngomongin tentang tantangan eksternalnya. Jadi, salah satu tantangan eksternal adalah intervensi asing. Intervensi ini bisa kita pahami sebagai segala bentuk campur tangan dari negara luar dalam menyelesaikan permasalahan dalam negeri suatu negara. Maka dari itu, negara perlu selalu mandiri agar tidak ada potensi gangguan yang ditimbulkan dari negara asing. Tantangan eksternal yang kedua adalah masuknya budaya asing. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian tentang internal bahwa rasa cinta bangsa Indonesia terhadap budaya sendiri yang masih lama. Ada tantangan dari luar yang juga sangat mengecam keberadaan budaya Indonesia, yaitu budaya asing yang masuk kebersamaan dengan era keterbukaan informasi. Maka dari itu, negara perlu memperkuat budaya bangsa agar masyarakat tidak mudah tergoda dengan budaya asing. Nah, yang terakhir ada tantangan eksternal yang ketiga, yaitu pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh berbagai negara tetangga Indonesia. Salah satu contoh yang baru terjadi belakangan ini yaitu konflik teritorial atau wilayah yang terjadi di kawasan terluar negara Indonesia, Natuna. Masuknya kapal negara Tiongkok ke perairan Indonesia menjadi contoh sebuah gangguan yang dilakukan oleh negara tetangga. Upaya adalah menjaga NKRI dalam berbagai cara, yaitu menjaga toleransi antara suku, budaya, agama, dan warna kulit, mendapatkan dialogi dan diskusi ketika ada berkaitan, membantu teman, guru, atau warga sekolah lainnya yang terdampak musibah, turut beraktivasi dalam kegiatan masyarakat. Selanjutnya kita akan membahas gimana sih cara mewujudkan cita-cita kemerdekaan NKRI. Cita-cita bangsa Indonesia tercantum pada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea 4, yaitu pemerintah negara Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Bagaimana peran pemerintah dalam cita-cita bangsa? 1. Kebijakan yang ditetapkan oleh sistem konstitusi negara seperti DPR akan mempengaruhi bagaimana rakyat bersikap akan aktivitasnya sehari-hari. Selanjutnya ada konflik. Jika pemerintah gagal mengerti kebutuhan rakyatnya dan salah membuat perundang-undangan, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah yang akan berujung kepada konflik. Kesimpulannya adalah menjaga keutuhan NKRI dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan adalah tanggung jawab bersama yang membutuhkan langkah-langkah nyata. Tantangan seperti keragaman budaya, ketimpangan globalisasi, radikalisme, dan isu lingkungan perlu diatasi dengan strategi yang menguatkan persatuan, seperti pendidikan kebangsaan, pemerataan pembangunan, dialog antar budaya, serta pelestarian lingkungan. Sementara itu, cita-cita kemerdekaan dapat tercapai melalui pemberdayaan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, pengurangan ketimpangan sosial, kemandirian ekonomi, dan penegakan demokrasi. Dengan kerjasama seluruh elemen masyarakat, cita-cita bangsa Indonesia untuk menjadi negara yang adil, makmur, dan sejahtera dapat terwujud. Nah, itu dia pemaparan materi dari kelompok kami, yaitu kelompok 2. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.